kita boleh datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia. Kita mau nyatakan kerinduan hati kita. Untuk kita boleh menikmati kehadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kita mau katakan, kerinduanku datang padamu Tuhan. Haleluya. Kerinduanku datang padamu. Allah mulia mawar Syaron, ku
kami agungkan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir saat ini Tuhan. Memberkati setiap kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena hanya Yesuslah satu-satunya sahabat kita. Amin. Yes. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau pujikan. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu
yang sanggup memberikan penghiburan kepada setiap kita. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu, kami menang. Engkau yang berkuasa Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Kuasa salib-Mu itu yang boleh memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, yang boleh semakin menguatkan iman percaya kami. Bahwa kami hanya berharap hanya kepada Tuhan. Satu-satunya sumber di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu itu sanggup memulihkan kami. Sanggup menyembuhkan setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu itu yang memberikan pengharapan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu turun atas hamba-Mu. Memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Hidup sebagai Warga Kerajaan Allah. Nah, kalau kita orang Kristen sudah lama dan kita sering membaca firman Tuhan, baca Alkitab, kita pasti sering mendengar kata kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sebenarnya apa sih? Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata kerajaan Allah? Mungkin ada beberapa di antara kita yang berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan surga atau surga, yaitu tempat yang kita tinggali ketika kita meninggal dunia nanti atau dunia ini berakhir. Atau beberapa dari antara kita membayangkan sebuah kerajaan yang sesungguhnya. Ada istananya, ada raja yang bertahta, dan kita semua sebagai warga negara kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau juga sering disebut kerajaan surga di dalam Alkitab adalah kunci dan tema besar pengajaran Yesus di dalam Perjanjian Baru. Ya, kerajaan Allah adalah ketika Allah bertahta dan menjadi raja kita, raja di atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Baru, sifat kerajaan Allah adalah sifatnya masa sekarang dan sifatnya adalah masa mendatang. Masa sekarang salah satu bukti contoh di dalam firman Tuhan ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 21 yang dikatakan, sebab kerajaan Allah ada di antara kamu. Masa mendatang juga diberikan oleh Tuhan Yesus, ya, ketika Dia memberikan indikasi bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang terjadi di masa mendatang, seperti di Matius 25 ayat 41 yang berbicara tentang kerajaan iblis yang dihancurkan sama sekali, sehingga tidak lagi iblis itu aktif seperti saat ini. Nah, kerajaan Allah ini pertama kali diperkenalkan oleh Yesus ketika Yesus sedang berkhotbah di sebuah bukit. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia berjalan di padang gurun selama 40 hari dan dia berpuasa, dan di situ dia dicobai oleh iblis. Kemudian setelah dia berpuasa, Yesus menuju Galilea. Dia mengajar di sinagog-sinagog, dan kemudian orang-orang yang mendengarkan khotbahnya mulai terkesima. Orang ini berbeda. Siapa dia? Dan kemudian orang-orang mulai mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus melihat
ada orang banyak yang mengikutinya, Yesus mulai mengajarkan sesuatu yang berharga yang kita sering kenal sebagai khotbah di bukit atau Sermon on the Mount. Khotbah ini adalah khotbah pertama kali yang Yesus lakukan selama hidup pelayanannya. Dan khotbah di bukit ini dicatat di Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7. Banyak hal yang dari khotbah di bukit ini yang sudah kita dengar sebagai orang percaya, yaitu hal tentang kekhawatiran, yaitu jangan khawatir, atau mintalah maka kamu akan mendapat. Kita familiar dengan ayat itu ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, jangan menghakimi, dan bahkan di antara itu ada doa Bapa kami, jadilah terang dan garam dunia, carilah dahulu kerajaan Allah, mungkin salah satu yang paling terkenal ya. Sebagai orang Kristen, khotbah di bukit adalah bahasa kita, our language, our culture, budaya kita. Semua orang menyukai khotbah ini. Ya, tetapi khotbah di bukit ini juga at the same time dengan waktu yang sama sangat sulit untuk dimengerti, bahkan menantang kita sebagai orang percaya. Contohnya Bapak Ibu Saudara, jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Terdengar sangat ekstrim bukan? Kemudian siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Kita sering mendengar ini, ya, sangat ekstrim. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi. Setiap orang yang memandang perempuan dan menginginnya, dia sudah berbuat zina. Ya, perkataan-perkataan pengajaran Yesus di bukit ini sangat-sangat ekstrim, bahkan bagi kita orang percaya. Suatu hari, Philip Yancey, dia seorang penulis buku, dia menceritakan tentang kisah temannya, yaitu seorang profesor di Texas A&M University. Kemudian profesor ini memberikan tugas kepada murid-muridnya, ya, walaupun isinya bukan semua orang Kristen, tapi profesor ini memberi tugas untuk membaca khotbah di bukit dan kemudian mempresentasikan atau menceritakan di depan kelas. Ada salah satu murid yang berkata, "Aku tidak suka khotbah di bukit. Sangat sukar dipahami, dan sepertinya khotbah itu sangat menghakimi dan menyuruh kita menjadi sempurna. Padahal tidak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna. Nobody is perfect." Kemudian another murid yang lain berbicara, "Khotbah ini konyol. Cuman melihat perempuan saja kamu dianggap berzina. Sangat-sangat konyol. Siapa yang mau mendengarkan khotbah seperti itu?" Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui, khotbah di bukit bukan berbicara soal perbuatan moral atau perbuatan baik, atau yang isinya tentang undang-undang, list peraturan yang harus kita lakukan. Di dalam 10 minggu ke depan, kita akan belajar bersama-sama lebih dalam tentang khotbah di bukit ini. Dan saya berharap jika kita semua rindu untuk diubahkan, rindu untuk mengalami transformasi di dalam kehidupan iman kita, percaya kita, jangan cuma mendengarkan khotbah ini saja. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara boleh menyediakan waktu di dalam komsel ataupun di dalam keseharian kita, ya, untuk merenungkan perkataan Yesus ini, untuk merenungkan pengajaran Yesus ini, dan mari kita praktekkan bersama-sama. Ketika malaikat datang kepada Maria untuk memberitahukan bahwa seorang anak dikandung olehnya, dia bilang bahwa anak ini adalah seorang Mesias dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Kemudian ketika orang Majus mencari Yesus, mencari bayi Yesus, mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi itu telah lahir? Dari semula, Yesus dinobatkan sebagai raja. Realita tentang seorang raja adalah ia memiliki kerajaan dan ia memiliki kekuasaan dan juga serta rakyat yang mentaati peraturannya, menyembah raja. Dan ketika Yesus memulai pelayanannya di dalam Matius pasal yang keempat, hal yang pertama yang dikatakannya adalah, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Nah, apa arti ini sebenarnya? Saya mau memberikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengenal yang namanya koneksi Wi-Fi, koneksi internet, ya.
koneksi WiFi itu tidak bisa dilihat, disentuh, atau dirasakan, diraba gitu ya. Tetapi koneksi WiFi itu nyata. Buktinya apa? Kita semua bisa terhubung. Saya ada di sini, bahkan di lain benua. Bapak Ibu ada di tempat masing-masing. Kita bisa terhubung, terkoneksi. Karena ada yang namanya koneksi WiFi. Nah, semua kita memiliki pilihan untuk terkoneksi atau tidak dengan WiFi itu. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara memilih untuk terkoneksi, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu bisa live stream, bisa terhubung dengan dunia lain, bisa nonton dunia lain, bukan dunia hantu ya, maksudnya bisa terhubung dengan YouTube, atau bisa mengikuti Facebook atau sosial media seseorang. Ya, kita bisa terhubung satu dengan yang lainnya walaupun tidak bertemu secara in person ya. Koneksi ini merubah hidup kita. Mungkin ilustrasi ini tidak sempurna Bapak Ibu Saudara, tetapi saya harap Bapak Ibu Saudara mendapat poinnya. Bahwa yang Yesus sudah beritakan, yang Yesus beritakan tentang kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang dapat merubah hidup kita. Namanya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba. Tetapi ketika kita memilih untuk terhubung dengan kerajaan itu, yaitu dengan meletakkan iman percaya kita kepada Yesus, ada sesuatu yang baru yang dapat mentransformasi atau merubah hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara mempunyai pilihan, mau terkoneksi atau tidak terkoneksi. Kerajaan surga adalah kerajaan yang berbeda dari kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan surga bukan cuma berbicara soal, semua agama sama saja, mengajarkan kebaikan yang diajarkan oleh orang tua kita ataupun di sekolah kita, atau tempat ibadah kita. Tetapi kerajaan ini adalah kerajaan yang berbeda karena Yesus berbeda dengan raja yang lainnya. Nah, di dalam khotbah di bukit ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan dunia yang baru sebenarnya. Hidup yang baru yang dapat kita miliki ketika kita terhubung dengan kerajaan ini. Nah, sekali lagi 10 minggu ke depan saya akan mengajarkan tentang hal ini. Kita mau belajar bersama-sama ya. Tetapi hari ini kita mau lihat seri khotbah di bukit ini dari high level point of view, dari atas gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tahu bentuk Pulau Jawa itu seperti apa, memanjang dan lain sebagainya, kita tidak pernah bisa melihat bentuk Pulau Jawa sampai kita melihat di peta ya. Peta itu adalah high level point of view, dilihat dari atas. Nah, supaya kita tahu garis besar apa yang akan kita pelajari di dalam 10 minggu ke depan, maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita melihat sama-sama dari atas. Apa sih sebenarnya kerajaan Allah ini? Dan apa yang bisa terjadi ketika kita hidup sebagai warga negara kerajaan Allah? Hari ini ada dua hal. Yang pertama adalah apa yang kerajaan Allah lakukan di dalam kita. Dan yang kedua adalah apa yang kerajaan Allah lakukan melalui kita, di dalam dan melalui. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang kerajaan Allah lakukan di dalam kita. Dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk pergi ke bagian yang paling akhir di khotbah di bukit, yaitu di bagian Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara tentang dua orang. Dan dua orang ini mempunyai beberapa kesamaan. Yang pertama,
dua-duanya sama-sama memiliki hasrat atau keinginan untuk mendirikan rumah. Di sini kita bisa sangat relate atau ini sangat relevan dengan kehidupan kita, karena saya percaya kita semua memiliki hasrat atau keinginan untuk mendirikan rumah, dalam arti membangun sesuatu di dalam kehidupan kita supaya hidup kita lebih berarti. Dan kedua orang ini mengalami badai yang sama. Mereka sama-sama mengalami yang namanya hujan yang turun dan banjir, dan kemudian angin yang melanda rumah itu. Dan sekali lagi ini sangat relevan dengan kita, karena kita masing-masing mengalami badai hidup. Tidak ada yang namanya hidup hanya mulus-mulus saja, tidak pernah ada masalah, ya. Entah kita memiliki masalah dengan kesehatan atau memiliki masalah dengan hubungan, dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, dengan teman, atau masalah kejiwaan, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Dan bahkan Yesus mengatakan bahwa di dunia ini engkau akan mengalami berbagai pencobaan. Ada badainya yang sedang besar sekali saat ini, ada yang biasa saja, ada yang mungkin hanya ya hujan yang turun yang melanda rumah kita. Masing-masing tapi mengalami badai hidup. Jadi, dua-duanya ingin membangun rumah, dua-duanya mengalami badai yang sama. Dan apa bedanya dari antara dua orang ini? Bedanya ada di fondasi. Analogi ini Bapak Ibu Saudara sangat melekat dengan pendengar khotbah di bukit yang tinggal di dekat Sungai Yordan. Karena ketika musim panas datang, pasir di sekitar Sungai Yordan itu mengeras. Ya, saking kerasnya orang mengira mereka bisa membangun sesuatu di atasnya. Dan kelihatannya aman-aman saja. Mungkin rumah yang dibangun eksteriornya, bahkan interiornya mungkin cantik. Tetapi ternyata kalau badai datang, fondasi itu tidak kuat untuk menahan rumah itu sehingga rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ketika musim hujan datang, ya sungai-sungai juga akan meluap dan pasir di sekitar sungai itu akan mulai mengikis dan kemudian rumah-rumah mulai rubuh. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan Yesus tentang dua fondasi ini? Kita mungkin sering mendengar, ya, kita harus membangun fondasi yang benar di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus sendiri. Tetapi Yesus mengatakan hal yang sangat jelas di sini. Apa arti fondasi ini, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat bagian pertama dari ayat ini, yaitu setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya adalah seperti orang yang bijaksana yang membangun di atas batu. Kebalikannya, setiap orang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya adalah seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan Yesus memberikan perumpamaan ini, analogi ini di akhir khotbah di bukitnya. Dan Yesus memiliki suatu maksud. Apa maksud Yesus? Saya kasih contoh ya, dari Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Ada satu yang sering kita dengar juga ya. Matius 5 ayat 43 sampai 44 berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, ini salah satu khotbah Yesus yang ada di bukit. Di akhir khotbahnya dia berbicara orang yang bijak itu seperti mendengar dan melakukannya. Jadi mari kita aplikasikan, mendengar dan melakukan firman Tuhan ini adalah seperti membangun rumah yang kuat. Di khotbah di bukit dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Mungkin kita bisa berkata, aku tidak punya musuh, ya. Coba perlebar pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Adakah orang di hidup kita ya yang suka mengusik kita, yang mengganggu kita, yang suka melihat dari atas ke bawah gitu ya, memperhatikan kita bukan karena kita dianggap cantik atau cakep sama dia, tetapi karena dia nggak suka sama kita, jadi dilihat dari atas ke bawah. Adakah orang-orang di sekitar kita yang kata-katanya mendiscourage kita atau menurunkan kita, ya, merendahkan kita, menyakiti hati kita, sehingga bikin kita itu ngedrop? Kalau Bapak Ibu Saudara mulai menemukan orang-orang itu, nah Yesus berbicara kepada kita semua saat ini.
Kalau saya boleh jujur, saya ketika ada musuh yang membenci saya teringat-ingat terus apa yang dia pernah katakan kepada saya. Ya kadang saya mengasihani diri sendiri gitu ya, kok tega banget gitu ya orang itu, kok ngomongnya nyelekit banget. Dan berusaha cari berusaha cari teman dengan cara mulai bergosip tentang musuh saya ini ya. Nanti kita akan sentuh bagian ini di minggu-minggu yang ke depan ketika kita belajar khotbah di bukit. Bapak Ibu Saudara, membenci musuh bukan berarti kita membunuh secara langsung atau membakar rumah mereka. Tetapi membenci musuh adalah melakukan hal yang jahat juga, ya apapun bentuk dan caranya. Dan poin bahwa membangun rumah di atas pasir adalah ketika kita tidak mau mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Ketika kita membenci musuh kita, tidak peduli apa yang sudah Yesus ajarkan kepada setiap kita. Ketika saya mulai berpikir buruk terhadap musuh saya, ketika saya mulai membiarkan hidup saya membenci hidupnya, dan saya membiarkan badai itu merubuhkan hidup saya sedang membangun rumah di atas pasir. Ya dari luar mungkin bisa kelihatan baik, tetapi kita tidak pernah tahu sesungguhnya orang itu ketika badai sedang menerpa dia. Sebaliknya, jika kita memilih untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita akan merubah action kita. Ya, ada saatnya saya teringat lagi tentang musuh saya, tetapi saya tahu bahwa Yesus adalah raja di dalam hidup saya. Dan saya mulai melakukan firman Tuhan, saya mentaati firman Tuhan, saya percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus di dalam saya. Saya mulai renungkan firman Tuhan, saya harus mengasihi dia dengan cara mendoakan dia. Ada anggota cell group saya di sini yang berkata, aku nggak bisa doain musuh saya karena kan kita nggak pernah berkomunikasi, jadi saya nggak tahu apa yang harus didoakan. Wah, alasan yang kelihatannya baik ya. Padahal kalau kita mau berdoa buat musuh kita gampang, Bapak Ibu Saudara. Berdoanya adalah apa yang kita doakan untuk diri kita sendiri, doakanlah itu untuk musuh kita. Kita mulai berdoa, Tuhan berkati dia, berkati pekerjaannya, ya lindungi dia dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, ya dan lain sebagainya. Ketika kita memilih untuk mendengar dan melakukannya, kerajaan Allah di dalam kita mengatasi kerajaan yang di dunia ini. Dan ketika badai hidup itu datang, I will stay firm. Saya akan terus berdiri teguh karena saya memilih untuk membangun rumah saya di atas fondasi yang benar. Ketika hidup menjadi berat, ada orang yang semakin pahit, ada orang yang semakin jahat, ada orang yang semakin marah-marah, ada yang semakin gak karu-karuan hidupnya dengan minum-minum dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu mendasari hidupnya di dasar yang benar, ketika badai hidup datang, malah wajahnya kian berseri-seri, malah dia semakin semangat untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, saya juga excited Bapak Ibu Saudara untuk mengajak kita sama-sama belajar 10 minggu ke depan bagaimana berjalan bersama dengan Yesus setiap harinya. Dan inilah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Tetapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Ada hal yang kedua yang kerajaan Allah bisa lakukan melalui kita. Ya, tadi di dalam kita, ya, merubah hidup kita. Sekarang apa yang kerajaan Allah dapat lakukan melalui hidup kita? Sekarang kita melihat, tadi kan di bagian terakhir, sekarang kita melihat di bagian yang pertama, awal-awal di khotbah di bukit ini, yaitu di Matius pasal yang kelima, ayat 13-16. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, sekarang Yesus juga menggunakan dua analogi ya. Yang pertama, kamu adalah garam dunia, dan kemudian kamu adalah terang dunia. Perhatikan di dua ujung analogi ini, di ujung analogi kamu adalah garam, Yesus mengatakan dunia. Dan di ujung kamu adalah terang, ada dunia. Yesus mengatakan sama-sama ada di dunia. Dunia adalah
apa yang ada di sekitar kita. Dunia penuh dengan orang-orang yang Tuhan kasihi, tetapi belum terkoneksi dengan koneksi Wi-Fi yang Tuhan sediakan untuk mereka. Mereka belum mengetahui atau bahkan tidak mau untuk berkoneksi dengan kerajaan Allah. Wi-Fi signalnya di situ, kerajaan Allahnya di situ, tetapi mereka tidak mau untuk terhubung dengan sang pemilik kerajaan, yaitu Yesus sendiri. Dan Yesus mengatakan, kamu sebagai pengikutku, kamu harus memiliki dampak terhadap orang-orang ini. Bapak Ibu Saudara, apa artinya menjadi garam? Kalau kita makan tanpa garam, makanan itu menjadi hambar atau membosankan, tidak terlihat menarik dan tidak terasa menarik. Ketika ada garam, sesuatu berbeda, sesuatu terjadi berbeda. Kita berkata-kata mungkin dengan perkataan yang membuat orang berpikir, wah, ada sesuatu yang berbeda dari orang ini. Kita bisa saja menggunakan humor atau cerita, karena Yesus juga suka ya menggunakan ilustrasi atau cerita. Tetapi seperti pengikut-pengikut Yesus di khotbah di bukit ini, mereka mengikuti Yesus karena mereka menemukan ada sesuatu yang berbeda dari diri Yesus. Menjadi terang dunia adalah tidak takut untuk menjadi orang yang berbeda dan bold atau tegas, tetapi rendah hati. Kita tidak malu memiliki identitas sebagai murid Yesus, sehingga kita berani menyatakan siapa kita dan memperlihatkan diri kita secara nyata kepada dunia bahwa kerajaan surga itu juga tersedia bagi mereka, dan mereka itu di-invite atau diundang untuk masuk. Di dalam PPKM ini atau di dalam lockdown ini justru sebenarnya ada banyak cara untuk menjadi garam dan terang dunia. Mungkin kita bisa menanyakan kabar tetangga kita, apa kabar mereka, apa yang butuh dibantu. Kita bisa menanyakan orang-orang yang jarang kita hubungi. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa memperhatikan mereka, kita bisa mendengarkan cerita mereka. Ya, kita sebagai orang-orang percaya, banyak orang yang membutuhkan terang kita, yang selama ini mungkin kita tutupi dan kita taruh di bawah gantang. Ada banyak juga orang-orang yang membutuhkan rasa garam kita. Dan ketika kita berjalan di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, ketika kita mempercayai Yesus sebagai Raja kita atau Juru Selamat kita, dua hal yang dapat terjadi. Yang pertama, kerajaan Allah itu dapat bekerja secara nyata di dalam diri kita. Dan juga yang kedua adalah melalui kita. Matius 7 ayat 28-29 berkata, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, di akhir khotbah di bukit ini mereka takjub kepada Yesus. Ya, orang-orang yang mengikuti Yesus itu saat itu terbiasa mendengar perkataan rabi-rabi yang biasa bilang itulah perkataan Tuhan. Tetapi Yesus berbeda. Dia berkata, aku berkata kepadamu. Yesus sendiri yang membawa kebenaran itu kepada mereka. Dan 2000 tahun kemudian kebenaran itu masih tetap sama. Kebenaran yang kita dengarkan hari ini. Yesus memang berbeda. Kerajaannya bukan saja saat kita nanti mati kita bisa menikmati kerajaan surga. Kerajaannya itu ada di sekitar kita, hidup di sekitar kita, dan cara menjadi bagiannya adalah mempercayakan hidup kita dan mengikuti Yesus satu-satunya sebagai Raja di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar bahwa kerajaan Allah dapat melakukan perubahan yang luar biasa di dalam hidup kita, dan juga kerajaan Allah dapat melakukan sesuatu yang luar biasa melalui kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Mari kita berdoa, Tuhan, Engkau luar biasa dengan rancangan-Mu yang dari semula menetapkan kami semua, Tuhan, untuk dipilih menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan kami bersyukur, Tuhan, terlebih lagi ketika kami mempercayai Yesus sebagai Raja hidup kami. Hidup kami boleh diubahkan dan hidup kami boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa, Tuhan, supaya Engkau berbicara terus melalui firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus boleh, Tuhan, mendengar dan bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkau yang memelihara hidup setiap kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, saat ini kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Persembahan ucapan syukur kami, persembahan perpuluhan kami. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan setiap persembahan kami ini, sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, di masa pandemi ini kita harus saling menjaga diri kita masing-masing dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus mulai terbiasa dengan protokol kesehatan, dengan melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Untuk saat ini dianjurkan memakai double masker, yaitu masker medis, kemudian masker kain. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling utama, hidup berlindung melekat kepada Tuhan. Tambah semangat ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang isoman, jangan patah semangat. Nikmati hari-hari, jam-jam untuk menyanyi, berdoa, menyembah dan baca Alkitab. Dekat, melekat kepada Tuhan. Kami semua mendoakan segera sembuh, kuat, sehat, pulih, dan dapat beraktivitas lagi. Yang kedua, jangan lupa kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis, dan ibadah komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut ibadah Kamis dan komsel. Ayo semangat, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class. Yang keempat, doa multiplikasi hari Kamis jam 19. Ikuti dari rumah masing-masing. PKS harap menggerakkan anggota komsel masing-masing untuk ikut berdoa. Yang kelima, hari Jumat komsel, S3-nya multiplikasi. Yang keenam, kartu pralenan dan kartu diakonia mohon dapat diserahkan kembali setiap awal bulan. Demikian pesan dari Bapak Agus, Departemen 4, dan Ibu Jimmy, Departemen 2, untuk tertib administrasi. Yang ketujuh, minggu depan ibadah akan disertai perjamuan suci. Roti dan anggur perjamuan akan dibagikan bersama warta gereja melalui PKS masing-masing. Yang kedelapan, persembahan khusus masih untuk recording dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani di nomor rekening 009 156 5918.
Yang kesembilan, sebentar jam 9.45 ada ibadah anak online. Mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan dan mendukung anak-anak untuk mengikutinya. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindunganmu. Amin. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan telah melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik, bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.